Jangan kalah sama yang lain. Aku yakin perahu jongku pasti yang paling pertama melewati garis akhir. Teman, memainkan perahu jong merupakan tradisi yang biasa dilakukan masyarakat suku laut sejak dulu. Biasanya perahu jong dimainkan ketika nelayan pulang dari melaut, sebagai cara mereka menghibur diri. Namun seiring berjalannya waktu, perahu jong dimainkan sebagai bentuk perlombaan yang dilakukan pada waktu tertentu. Sekarang ini, aku dan warga suku laut sedang mengecek perahu jong kami untuk perlombaan bulan depan. Mengecek perahu jong sangat dibutuhkan untuk mengetahui apakah perahu jong sudah layak untuk diikutsertakan dalam perlombaan atau belum. Mulai dari kecepatan perahu jong saat meluncur di permukaan air, sampai sudah baik atau belumkah keseimbangan perahu jong. Semakin seimbang, semakin mudah si perahu jong mengarungi gelombang laut. Berarti semakin besar peluang perahu jong untuk memenangkan perlombaan. Kuat atau tidaknya angin juga sangat menentukan loh. Semakin kuat anginnya, semakin cepat perahu sampai di garis akhir. Apalagi kalau perahu dan ukuran layarnya pas. Wah, perahu jong si Acong yang paling cepat. Baiklah, tidak apa-apa deh kalau tidak menang. Namanya juga hanya latihan. Nah, kebetulan kami berasal dari Desa Berakit, Kabupaten Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau kami terdapat di sebelah timurnya Pulau Batam loh. Jadi sangat dekat dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia. Ada dua macam suku asli di Desa Berakit, suku Melayu dan juga suku Laut. Di antara kami berempat, 2 orang termasuk aku merupakan anak suku Laut. Sedangkan 2 teman kami, yaitu si Benny dan Dika, adalah anak daratan suku Melayu. Oh iya teman, suku kami disebut suku laut karena kami memang tidur di laut menggunakan sampan. Meskipun sudah banyak rumah di sekitarnya, tapi sebagian dari kami tetap melestarikan kebiasaan suku kami. Halo kawan, salam kenal ya dari kami. Namaku Indra. Aku anak suku laut, Desa Berakit. Oh situ. Hai, nama saya Benny. Anak darat dari Desa Berakit. Cita-cita mau jadi tentara. Nama saya Acoh. Dah besar menjadi pelaut. Nama saya Dika. Saya suka bermain di alam. Kami sangat bahagia karena kami bisa bersatu dan bersahabat meski kami berasal dari suku yang berbeda. Hati-hati jalan ya. Pakcik, kami pergi dulu, pakcik. Benny, Dika, Acong, aku tak bisa pergi. Kenapa? Aku nak betulkan kajang dengan mak aku. Ayo, Cong. Dika, kita bantu bolang dengan mak dia yuk. 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 Pergi. Set. Hore, terima kasih sahabat-sahabatku. Senangnya mereka mau membantu. Kebetulan sekali, kami butuh tenaga bantuan untuk memperbaiki kajang kami nih. Teman, kehidupan kami sangat unik. Makanya, peralatan kebutuhan kami pun juga terbuat dari bahan yang unik. Salah satunya kajang ini. Kami biasa membuat kajang dengan bahan daun pandan. Sambil daun tu kat depan tu. Oh iya, kajang adalah atap pada sampan yang kami pakai sekarang di sampan ini. Kajang kami kebetulan sudah rusak nih. Jika terkena hujan akan bocor. Alhasil, kami kebasahan. Makanya, aku dan ibu harus segera memperbaikinya. Hati-hati kena duri tu. Sebelumnya, ambil bahannya dulu. Mengambil daun pandan ini harus hati-hati, karena daunnya berduri. Berbeda dengan jenis daun pandan yang biasa digunakan ibu memasak ya. Terus.
Kami biasa menemukannya di tanah yang berlumpur. Jangan semuanya diambil ya teman. Kita harus sisakan pada bagian lainnya. Supaya memberi kesempatan bagi si pohon pandan untuk hidup lagi. Nah, ini dia tempat kesukaan kami, hutan bakau. Di sini kami bisa berteduh dari teriknya sinar matahari. Jadi saat mengerjakan kajang tidak kepanasan. Daun kita kuliti dulu dari durinya ya teman. Sebenarnya kita bisa langsung menyalainya tanpa harus membuang duri pandan. Tapi ibuku lebih suka mengupasnya dulu. Supaya tangan aman tidak terkena duri katanya. Kalau soal menyalai, aku paling suka mengerjakannya. Menyalai adalah sebutan untuk mengasap. Daun pandan yang ingin kita gunakan harus diasapi dulu. Tujuannya supaya daun lebih lunak dan mempermudah ketika dianyam nanti. Mudah sekali loh, tidak perlu sampai gosong menyalainya. Cukup sampai daun sedikit berubah warna dan melemah saja. Nah, kalau soal menganyam, ibuku juaranya nih di kampung kami. Sejak kecil, ibu sudah terlatih menganyam kajang. Makanya, menganyam kajang bukanlah pekerjaan sulit bagi beliau. Oh iya, cara menganyamnya sangat mudah. Daun yang sudah disalai, dijahit satu persatu dengan daun lainnya. Letaknya saling menindih. Kemudian begitu terus hingga memanjang, sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Kami biasanya menghabiskan 70 helai daun untuk membuat satu buah kajang. Siap, Oi. Siap mengapi. Siap. Ben, Dik. Lipat je rapi ya, jangan sampai rusak lagi. Siap. Aku kan nih. Udah lang. Balik di sana. Ah. Kita nak mana, Mak? Cari Mak. Hore! Akhirnya kita bertualang di darat juga nih teman. Aku sangat senang karena ibu mengajak kami jalan-jalan. Kami akan mencari bambu sebagai wadah nih. Mak, kita nak mana, Mak? Kita ke hutan. Cari. Ambil bulu Untuk untuk isi air. Oh iya, di desa Berakit sangat sulit mendapatkan pohon bambu. Karena kami berada di pulau, jadi lebih banyak pohon kelapa di sini. Oh, dah, kita terbang. Banyak ni. Ini lah bulu dia. Nah, ini cocok nih untuk kami ambil. Jenis bambunya biasa disebut bulu betung. Biar aku yang anu. Ni. Ayo Ben, bantu aku. Yang mana, Lang? Yang ini, Ben? Kalau soal kegiatan di darat, Benny inilah jagoannya teman. Karena ia sudah terbiasa bertualang di darat. Oh iya, kalau mau menebang pohon bambu, harus hati-hati. Meskipun ukurannya tidak seperti batang pohon kayu, tapi jika sampai ketimpa, bisa berbahaya. Sebelum memotongnya, harus ditentukan dulu mau kita jatuhkan ke arah mana bambunya. Kalau si Benny yang mengerjakan sih, jangan diragukan lagi. Ia sudah hatam soal ini. Yeay, akhirnya bambu berhasil dipotong teman.
Saatnya akun yang beraksi. Bambunya terlalu panjang untuk kita gunakan langsung, makanya harus dipotong dulu. Kita potong dengan ukuran tertentu ya. Sepertinya 2 ruas untuk satu bambunya cukup nih. Oh iya teman, kalau mau memotong bambu menggunakan parang, baiknya kita potong pada bagian ruasnya ya, supaya ketika dipotong bambu tidak pecah. Kecuali jika memotongnya menggunakan gergaji, kita bisa lakukan pada bagian mana saja. Nah, karena kita gunakan ukuran bambu sepanjang 2 ruas, maka pada bagian ruas yang tengah masih tertutup alias tersekat nih pada bagian dalamnya. Supaya air bisa masuk hingga ruas yang paling bawah, harus dilubangi dulu. Kalau kita lubangi menggunakan tangan, pastinya tidak akan bisa. Karena bambu ini terlalu panjang, tangan Dika tak sampai. Gunakan batang kayu pohon yang ukurannya pas untuk mendorong sekat bambunya. Iya, dah siap, Dika. Ini dah siap. Sabar dulu aku tengok. Dah deh, Jom. Kalau ibu jangan terlalu berat bekerja, cukup menalikan bambu saja. Gunanya tali ini untuk menggantung bambu pada tubuh kita, sehingga saat membawa air nanti akan lebih terasa ringan. Mengikatnya harus pada bagian atas dan bawah, supaya seimbang. Kalau cuma bagian bawahnya saja, bambu akan jatuh. Mudah kan? Asik, sebentar lagi kami akan bertemu dengan air bersih. Teman, meskipun kami tinggal di pulau, bukan berarti tempat kami sangat kering. Kami memiliki air terjun yang disebut air terjun Bintan, karena berada di kaki Gunung Bintan. Air terjun ini sering didatangi masyarakat yang ingin melepas kepenatan. Ibuku juga sangat senang dengan air ini, selain karena airnya segar dan juga bersih. Air laut tidak bisa untuk dimasak karena rasanya yang asin, jadi kita memerlukan air tawar yang bersih. Wih, sejuk. Air tawar dan air asin, selain rasanya yang berbeda, air asin jika mengering akan lengket karena mengandung garam di dalamnya. Berbeda dengan air tawar yang sifatnya bisa membersihkan secara tuntas. Air laut jika terkena benda berbahan dasar besi bisa menyebabkan korosi atau karat. Sedangkan air tawar yang bersih sangat menyehatkan untuk ginjal kita. Minumlah air secara teratur paling sedikit 8 gelas sehari. Apalagi kalau airnya langsung dari mata air gunung seperti ini. Segar! Bukannya nanti kita pakai selam. Tak, kita pakai siput lah. Mak, itu mak. Dah, yuk, yuk, yuk. Wah, cari siput gonggong. Siapa yang bisa nolak? Di Pulau Bintan ada cara untuk memanggil siput gonggong loh teman. Aku diajarkan oleh Benny nih. Kami harus cari siput kila dulu. Siput ini memiliki daya tarik untuk siput gonggong. Jika kita siram-siramkan air menggunakan siput kila ini, maka siput gonggong akan keluar dari pasirnya. Kata pamanku, cairan yang keluar dari dalam siput kila yang disiram ke permukaan air bisa mempengaruhi siput gonggong. Siram terus teman, supaya si gonggong keluar dan kita tangkap deh. Teman, siput gonggong hanya terdapat di 2 daerah di Indonesia loh, yaitu di Kepulauan Riau dan Kepulauan Bangka Belitung saja. Siput gonggong merupakan hewan laut bercangkang kapur. Biasanya siput berkaki lunak dan berlendir. Berbeda dengan siput gonggong, hewan laut ini memiliki kaki seperti capit kepiting kecil. Ia hidup di dalam pasir laut. Nah, siput-siput mulai keluar tuh dari markasnya. Asik! Kalian terjebak.
kumpulkan pada ibu ya teman. Ayo tebak, aku gali pasir buat apa? Yap, pasir ini digali untuk memendam siput gonggong. Kita akan gunakan energi panas. Oke Dika, peralatan masak sudah terkumpul nih. Saatnya berkarya. Nah, sebelum siput gonggong dimasukkan ke dalam lubang, kita beri pasir karang pada permukaan pasir dulu, supaya panas cepat merambat ke dalam nanti. Selain itu, pasir di sini basah. Dengan ditaburi pasir karang di permukaan, siput gonggong akan lebih cepat matang karena karang menghantarkan panas dengan cepat. Setelah itu, masukkan daunnya sebagai alas siput gonggong. Lancang kuning, berlayar malam. Nah, yang terakhir, barulah tutup dengan pasir karang. Berlayar malam. Dan timbun dengan ranting kering, kemudian kita bakar. Kalau naoda, lancang kuning, berlayar malam. Dengan begini, panas yang terdapat di permukaan pasir karang akan merambat ke dalam. Suhu panas di dalam akan terjaga dengan baik melalui panas pada karang, sehingga siput gonggong akan matang. Ini cara memasak darurat di alam ala bolang loh. Boleh bantu lah. Boleh. Cihuy, siput gonggong sudah matang nih. Terlihat dari cangkangnya yang berubah warna. Kita kumpulkan yuk. Yuhu, siput gonggong siap disantap dengan lahap. Cemilan ini sangat sehat loh teman. Selain berguna sebagai pengisi kantong perut, siput gonggong memiliki zat protein yang tinggi. Bagus untuk pertumbuhan kami. Senangnya bisa bertualang di alam dengan ditemani ibuku. Berbagi ilmu dengan teman dan membantu meringankan pekerjaan orang tua. Teman, manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya bersama orang yang kita sayangi, terutama orang tua dan sahabat di sekelilingmu. Bagaimana teman? Petualangan kami tadi seru bukan? Bermain perahu jong selain mengajarkan ketangkasan juga melatih kita untuk saling bekerja sama. Satu lagi, kalah menang tak jadi soal. Yang paling penting, bermain bersama dan jujur. Oh iya, bocah petualang adalah anak-anak yang berbakti pada orang tua. Maka tak ada salahnya kita membantu ibu, seperti saat bertualang mencari bambu di hutan. Teman, jangan lupa untuk minum air bersih yang sudah dimasak ya. Minumlah paling sedikit 8 gelas sehari agar ginjal kita sehat. Yang terakhir, kita boleh saja memanfaatkan alam yang tersedia, tapi jangan berlebihan ya. Misalnya saat mengambil siput gonggong. Sampai jumpa lagi, salam bocah petualang ya.